Salam Armada. Halo netizen, kita berjumpa kembali dalam Weekly News Armada RI edisi 24 Februari sampai 2 Maret tahun 2025. Dan saya awali dengan menyampaikan sekilas informasi tentang KRI Dr. Rajiman Widyodiningrat 992. KRI Dr. Rajiman Widyodiningrat 992 berkedudukan di Koarmada 1 Tanjung Pinang di bawah kendali Operasi Panglima Koarmada 1 yang juga merupakan bagian dari jajaran Koarmada RI. Sehari-harinya KRI Dr. Rajiman Widyodiningrat 992 di bawah pembinaan Satuan Kapal Bantu Komando Armada 1. KRI Dr. Rajiman Widyodiningrat 992 merupakan kapal bantu rumah sakit kedua di kelas Sudiro Husodo. Kapal ini dibangun di galangan kapal PT PAL Indonesia. KRI Dr. Rajiman Widyodiningrat 992 yang merupakan kapal bantu rumah sakit TNI AL dalam melaksanakan penugasan memiliki fungsi utama untuk melaksanakan misi kemanusiaan dan membantu distribusi logistik kemanusiaan baik di ruang lingkup nasional maupun internasional. Dalam pelaksanaan tugasnya, selain melaksanakan berbagai misi kemanusiaan, juga berperan aktif sebagai penghubung dan sebagai sarana proyeksi kekuatan TNI AL ke seluruh wilayah Nusantara, Asia bahkan internasional dalam rangka penegakan kedaulatan dan hukum wilayah perairan yurisdiksi nasional Indonesia. Informasi berikutnya bahwa Koarmada RI sebagai Kotama Operasional bertugas menyelenggarakan operasi pertahanan keamanan matra laut dengan unsur yang dimilikinya dan jajaran di bawahnya. Setiap saat harus mampu melaksanakan tugasnya dengan baik sehingga wilayah maritim Negara Kesatuan Republik Indonesia setiap saat harus mampu melaksanakan tugasnya dengan baik sehingga wilayah maritim Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan terkendali. Selanjutnya bersama saya Serda Safa kembali akan menyampaikan rangkuman berita sepekan dalam edisi Weekly News Koarmada RI minggu ini. Dan inilah berita selengkapnya. Selamat menyaksikan. Kas Koarmada RI berfungsi komando kepada perwira TNI Angkatan Laut Koarmada RI. Kepala Staf Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Muda TNI Eko Wahyono SEMM melaksanakan pembinaan personel kepada jajaran Koarmada RI secara tatap muka dan video conference guna mencetak pemimpin yang berkualitas dan memiliki karakter kuat bertempat di ruang Macan Tutul Mako Koarmada RI Jakarta. Dalam pengarahannya, Laksamana Muda TNI Eko Wahyono SEMM menyampaikan bahwa kepemimpinan dalam organisasi militer harus berlandaskan pada fungsi komando yang kokoh. Prinsip kepemimpinan seperti Ingarso Suntulodo, Ingmadia Mangunkarso Tutwuri Handayani menjadi pedoman dalam menjalankan tugas serta tanggung jawab seorang pemimpin. Pangko Armada RI hadiri Sertijab Komandan Seskoal. Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Dr. Dinindrata SEMM menghadiri upacara serah terima jabatan Komandan Seskoal dan Staf Komando Angkatan Laut yang dipimpin oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali SEMM MT Ropsla di Seskoal Cipulir, Jakarta Selatan. Jabatan Komandan Seskoal diserah terimakan dari Laksamana Muda TNI Fauji SEMM MT Ropsla MHan kepada Laksamana Muda TNI Arianto Condrowibowo MT Ropsla. Kasal dalam sambutannya menyampaikan bahwa dinamika perkembangan zaman dan tantangan yang semakin kompleks, regenerasi kepemimpinan menjadi suatu keniscayaan untuk memberikan penyegaran organisasi serta menjamin kesinambungan estafet kepemimpinan yang berkualitas. Untuk selanjutnya, Laksamana Muda TNI Arianto Condrowibowo MT Ropsla akan menjabat sebagai Panglima Komando Armada 1. Bentuk nyata kepedulian TNI Angkatan Laut Koarmada RI gelar bakti sosial dan bakti kesehatan. Dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan 1446 Hijriah 2025 Masehi dan mendukung kesejahteraan masyarakat desa pesisir, Koarmada Republik Indonesia menggelar serbuan bakti sosial dan bakti kesehatan yang dipimpin langsung oleh Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Dr. Dinindrata SEMM di Pelabuhan Kali Adem Muara Angke, Jakarta Utara. Kegiatan ini meliputi berbagai layanan seperti pengobatan umum, pemeriksaan darah, pemeriksaan gigi, sunatan massal, pembagian kacamata baca, santunan anak yatim, pemberian tali asi berupa tas sekolah dan sepatu, serta pembagian paket sembako. Sekitar 700 warga pesisir menerima manfaat dari kegiatan ini yang diharapkan dapat mempererat kemanunggalan antara TNI Angkatan Laut dan rakyat. Selain bakti sosial dan kesehatan, Koarmada RI juga melaksanakan edukasi kepada anak-anak dengan menampilkan mobil media dispenal, mobil pintar, mobil perpustakaan, serta mobil dapur lapangan marinir yang menyediakan makanan bagi masyarakat yang hadir. 2 jabatan strategis Koarmada RI diserah terimakan.
Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata SEMM memimpin serah terima jabatan dua posisi strategis di Koarmada RI, yakni Asisten Intelijen Pangkoarmada RI dan Kepala Dinas Komunikasi dan Elektronika Koarmada RI di Lounge Macan Kumbang, Mako Koarmada RI, Jakarta. Jabatan Asintel Pangkoarmada RI diserah terimakan dari Laksamana Pertama TNI Iwan Setiawan SH kepada Kolonel Laut Suplai Erwin Edi Anto Utapea MT Ropsla, dan jabatan Kadis Komlek Koarmada RI diserahkan kepada Kolonel Laut Ian Fauzullah SPMS CEH. Dalam sambutannya, Pangkoarmada RI mengucapkan terima kasih kepada pejabat lama atas dedikasi dan pengabdiannya, serta menyambut pejabat baru dengan harapan dapat membawa ide-ide kreatif untuk kemajuan Koarmada RI. Acara ini dihadiri oleh Kepala Staf Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Muda TNI Eko Wahyono SEMM dan pejabat utama Koarmada RI. Ya netizen, demikian berita yang tersaji dalam edisi Weekly News Koarmada RI minggu ini. Sekaligus penutup perjumpaan kita, terus ikuti informasi seputar kegiatan Koarmada RI hanya di akun resmi Koarmada RI. Selamat menjalankan ibadah puasa 1446 Hijriah. Koarmada RI mempersatukan kekuatan Laut Nusantara, Eka pada Banda, Jalan Nusa, Maritim Jaya Indonesia Maju, Jalan Seva, Jaya Mahe.